Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 2870 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk sadar, bertobat. Amin. Kenapa kita harus sadar? Karena banyak orang gak sadar kalau mereka sudah hidup dalam dosa. Mereka gak sadar kalau mereka itu sudah menduakan Tuhan. Mereka gak sadar kalau mereka sudah jauh dari Tuhan. Dan kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sadarlah. Setelah saudara sadar kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara binasa, saudara harus bertobat. Amin. Harus bertobat. Saudara harus putuskan semua kompromi saudara dengan dosa. Saudara harus putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak bertobat, saudara akan binasa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sudah terlibat dalam pelayanan. Mereka mungkin juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi masih main judi slot. Mereka masih kompromi dengan dosa, masih selingkuh, masih tipu sana, tipu sini. Saudara dengar firman Tuhan ini. Sadarlah dan bertobatlah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berpikir, gak apa-apa kok buat dosa ini. Yang penting saya rajin ke gereja. Yang penting saya mendukung pelayanan. Yang penting saya masih ada dalam pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara gak bertobat, saudara akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar kalau saat ini saudara menduakan Tuhan, sadar dan ambil satu keputusan yang tepat hari ini. Bertobat. Amin. Tinggalkan, matikan, kuburkan itu semua. Jangan digali lagi, saudara. Bertobat, tinggalkan semuanya itu, dan jadilah manusia yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dikuasai kegelapan. Mereka gak sadar kalau mereka sudah selingkuh. Mereka gak sadar kalau mereka sudah meninggalkan iman mereka. Mereka gak sadar kalau mereka sudah terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara sadarilah, tangisilah dirimu dan bertobat.
Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan mati binasa, mati masuk neraka. Bertobat dari sekarang. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Setelah kita sadar dan bertobat, kita harus berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, setelah kita sadar bertobat, yang harus saudara dan saya lakukan, berjaga-jaga. Amin. Karena apa, saudara? Sama seperti singa yang dianalogikan firman Tuhan ini. Kita sudah lepas daripada cengkramannya, dia akan terus menyerang kita. Makanya kita harus berjaga-jaga. Karena lawan kita, si iblis, dia berjalan keliling. Artinya apa? Dia mencari kesempatan, waktu yang tepat untuk menyerang kita, anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara harus berjaga-jaga. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Jaga iman saudara. Jaga hidup saudara supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Jaga hidupmu supaya tetap dalam kekudusan. Amin. Jaga keluargamu. Jaga istri, jaga suami, jaga anak-anakmu. Jaga komunitas yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari saudara jaga itu semua. Supaya apa? Supaya tidak diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, lawan kita si iblis. Dia tahu masa lalu kita. Dia mengawasi kita ketika kita lemah, dia akan masuk. Makanya kita harus jaga hidup kita. Supaya apa? Supaya tidak membuka celah bagi si iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kalau iblis masuk dalam hidup kita, sudah pasti dia akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, jaga hidupmu, jaga keluargamu, jaga imanmu, jaga pelayananmu, jaga komunitasmu, jaga supaya tidak dirusak, tidak dihancurkan oleh kuasa jahat. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan dikatakan lawan. Artinya apa? Kita tidak boleh kompromi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kompromi dengan iblis. Oh, enggak apa-apa, yang asalkan dia enggak ganggu Pak Pendeta. Yang penting kita aman-aman saja. Makanya saya kasih makan iblis itu dengan memberikan sajen lah, inilah dan itulah. Yang penting dia enggak ganggu kita. Saudara, kita enggak boleh kompromi dengan iblis. Karena kalau kita kompromi dengan iblis, saudara akan dihancurkan. Itu akan menjadi pintu masuk iblis untuk membinasakan saudara. Saudara, iblis itu kita harus lawan. Kata firman Tuhan ini, lawan. Jangan berteman dengan iblis. Jangan kompromi dengan iblis. Lawan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini katakan, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pelayanan kami sering menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan. Ada yang kerasukan dan sebagainya, ada yang kuat, ada yang masih kita menyanyikan pujian sudah kabur, lari, iblisnya kuasa yang menguasai orang itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada yang datang membawa orang yang dikuasai roh kegelapan, saudara. Dari mulutnya keluar tanah, batu, kerikil, paku pentul, apa segala macam, dari mata dan semua. Saya kira itu hanya rekayasa, tapi ternyata keluar benar, saudara. Benda-benda tajam keluar semua dari mulut, semua dari matanya, dari hidungnya, semua keluar benda-benda asing itu. Karena saya pikir, wah ini tantangannya ini berat ini. Saudara, saya ambil keputusan, saya ajak jemaat,
salah satu yang membawa orang ini ke gereja. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita lawan dengan kuasa yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, saudara, kita menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak tunggu waktu lama, dalam sekejap kuasa kegelapan dihancurkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kegelapan itu harus kita lawan. Memang kuasa kegelapan itu kuat, makanya kita harus punya iman yang teguh. Amin. Kalau imanmu lemah, saudara yang akan dimakan. Bapak Ibu Saudara harus punya iman yang teguh. Makanya selalu baca firman. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Makanya saudara dan saya harus selalu baca firman, harus selalu mendengarkan firman supaya imanmu semakin hari semakin kuat. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara malas baca firman, saudara nggak ada kuasa. Sehingga banyak orang Kristen tapi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Karena tidak pernah baca firman. Baca firman Tuhan nanti hari Minggu. Padahal kita harus selalu baca firman setiap hari. Amin. Haleluya. Walaupun hanya satu ayat, saudara jadikan itu rema. Jadikan itu menjadi perenungan saudara sehari itu. Bahkan setiap hari. Maka firman itu yang akan menjaga, melindungi, yang akan menguasai hidup saudara. Amin. Sehingga tidak ada satu setan pun yang dapat masuk dalam kehidupan saudara karena ada kuasa firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Semua orang-orang percaya, semua diserang oleh kuasa kegelapan. Makanya kita harus memiliki iman yang teguh. Amin. Saudara melawan tapi saudara tidak memiliki iman, maka itu akan kembali menyerang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah karena apa? Lawan kita iblis. Lawan si iblis itu dengan iman yang teguh. Haleluya. Yang ketiga saudara, ayatnya yang ke-10 perhatikan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah apa? Memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ketiga, tetaplah dalam panggilan Tuhan. Amin. Saudara, ketika saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dipanggil Tuhan bukan semata-mata, oh berarti saya harus jadi pendeta. Tidak. Ketika saudara menjadi orang percaya, saudara adalah orang yang dipanggil Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah dalam panggilan Tuhan itu. Jangan takut. Kalau saudara mengimani bahwa saudara menjadi percaya pada Tuhan Yesus, karena saudara meyakini bahwa saudara orang-orang yang dipanggil Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi saudara. Tuhan akan meneguhkan saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Tuhan akan mengokohkan kamu. Amin. Menarik kalimat setelah itu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Artinya apa? Saudara, di saat kita memiliki satu pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, di saat itulah Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Semakin kita menjalani kehidupan yang begitu berat, itu artinya Tuhan mau meneguhkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus. Amin. Saudara, mengikut Tuhan itu ya harus pikul salib. Hanya orang-orang yang kuat imannya, yang sampai ke garis finish. Mereka yang gak tahan ketika mengalami tantangan, ketika mengalami ujian dalam kehidupan mereka, banyak pergumulan ketika mereka mendeklarasikan iman mereka untuk percaya pada Tuhan, ada banyak tantangan mereka alami. Mereka yang gak kuat akhirnya mundur, tapi mereka yang tetap bertahan, mereka akan semakin dikuatkan.
mereka akan semakin diperlengkapi, mereka akan semakin teguh, semakin kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Makanya selalu saya bilang, saudara, ketika kita diproses Tuhan, itulah cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Makanya untuk menjadi orang percaya, itu adalah panggilan untuk orang-orang yang siap untuk menjalani proses Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Makanya tetaplah dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Saudara, di saat kita hidup dalam pertobatan, kita sadar bahwa kita lemah, makanya kita butuh Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan, kita berjaga-jaga, kita menjaga iman kita, hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, komunitas kita, kita jaga dari serangan-serangan kuasa kegelapan si iblis. Kita tetap dalam panggilan Tuhan, walaupun kita mengalami tantangan yang begitu berat, saudara tetaplah bertahan dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayat 10 di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Haleluya. Saudara, di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada saudara dan saya. Amin. Ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan penguatan kepada kita bahwa Tuhan kekal. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Di saat suka maupun duka, Tuhan tetap setia. Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Jangan takut hadapi semua tantangan. Tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Tetap dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.